Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalamu ala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji tentunya kita panjatkan hanya bagi Allah. Kita semua memujinya dan memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kita semua berlindung pada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Masih dalam topik psikologi Islam. Salah satunya dalam rangka adalah untuk lebih mengenal kedalaman agama Islam dan untuk pelan-pelan ya menepis ya ajaran-ajaran psikologi barat yang tidak semuanya sesuai atau sejalan dengan agama kita. Oleh karena itu dari sini kita berusaha mempelajari bahwa sungguhnya Islam sudah sangat lengkap dalam memberikan panduan hidup ya, bagi manusia. Bukan hanya psikologi ya, dalam berbagai sektor kehidupan gitu, Islam sudah memberikan panduan yang sangat lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, dari berkeluarga, dari bermuamalah ya, bahkan bernegara dan lain-lain. Kemudian Islam sudah memberikan panduan yang sangat lengkap. Untuk psikologi dalam hal ini dimulai dari Ar-Rum ayat 30. Pak Hakim washaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, kita lanjutkan bahasan kita tentang fitrah. Jadi ayatnya adalah Ar-Rum ayat 30 yang sudah menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Jadi manusia sudah diciptakan berdasarkan fitrah Allah. Nah, tinggal bagaimana kemudian para ulama, para ilmuwan berusaha memaknai fitrah tersebut. Ya, salah satunya adalah Profesor Dr. Muhammad Yasin yang menjelaskan bahwa fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good, yaitu sesuatu yang sudah ditanamkan dalam diri manusia, dalam jiwa manusia pada saat di alam ruh gitu ya, pada saat di alam ruh sudah ditanamkan sesuatu kebaikan untuk mengenal Robnya, untuk mengenal Tuhannya gitu ya. Jadi manusia sudah difitrahkan menjadi manusia gitu ya, bukan menjadi pohon, bukan menjadi hewan, bukan menjadi binatang dan lain-lain. Sudah difitrahkan menjadi manusia dengan segala sunatullahnya gitu ya. Manusia yang dalam hal ini, kalau dalam psikologi barat lebih dikenal sebagai ya makhluk yang bernyawa gitu aja gitu ya. Jadi sebagai makhluk ya punya panca indera ya,
bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, ya, bisa mencerna stimulus, kemudian bisa meresponnya dan lain-lain. Namun dalam agama Islam, ini manusia adalah makhluk ruhawi, ya, makhluk ruhani, gitu ya, yang memiliki ruh, yang intinya adalah ruh tersebut, yang kemudian dititipkan atau ditiupkan ke dalam janin, ya, ke dalam janin di dalam rahim ibu kita, kan begitu ya. Jadi manusia sebenarnya adalah makhluk rohani. Inilah yang uh, dalam hal ini tidak terlalu disentuh oleh psikologi barat, ya, sehingga panduan-panduan dalam psikologi barat itu tidak mendorong manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi padahal dalam Islam itu sangat jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan kata-kata ini tidak pernah ada dalam pembahasan psikologi barat, bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu beribadah hanya kepada Allah, ya. Dalam hal ini ayat tadi juga menjelaskan bukan hanya manusia tapi juga jin, yaitu menjelaskan bahwa di sisi manusia atau di bumi ini tidak hanya dihuni oleh manusia tapi juga oleh jin, ya. Namun beda alam sehingga kita tidak bisa melihatnya. Baik, jadi maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, maka para ulama kemudian menganalogikan fitrah ini seperti benih, gitu ya, seperti benih pohon. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah berjalan menurut sunatullah, ya, menurut ukuran-ukuran, menurut ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pohon yang tumbuh dari benih yang kecil, ya, kemudian keluar akarnya, ya, kemudian keluar batangnya, keluar dahan dan ranting, ya, sehingga keluar daun-daunnya dan lain-lain. Maka demikianlah juga manusia, ya. Yang disebut fitrah adalah ketika pohon itu benihnya benih pohon mangga, maka akan tumbuh menjadi pohon mangga, ya. Benihnya jambu akan tumbuh menjadi jambu, ya. Tidak seperti beruri pesolima, ya, buah semangka berdaun sirih. Ya, tapi semua sudah sesuai dengan fitrahnya. Ketika manusia benihnya adalah benih manusia, maka dia akan lahir seperti atau menjadi manusia. Ketika benihnya adalah laki-laki, maka dia akan tumbuh menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan. Ketika manusia, dia akan tumbuh sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya, gitu ya. Dalam psikologi kita mengenal tahap-tahap perkembangan. Tidak ada manusia yang tiba-tiba bisa berdiri dan berlari-lari, kan begitu ya. Namun semua dimulai sesuai fitrahnya, ya. Mulai dari berbaring, ya, kemudian bisa telungkup, ya. Kemudian tangannya mulai bisa menopang badannya, mulai bisa merondang, ya. Kemudian mulai menggapai-gapai pegangan kiri kanan pada tembok, akhirnya mulai bisa berdiri dan lain-lain. Jadi semua sudah sesuai dengan fitrahnya, tumbuh kembang menjadi manusia, ya. Adapun kemudian ada manusia yang, ya, tanda kutip normal, ya, ada yang disabilitas dan lain-lain, itu merupakan hikmah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti ibaratnya pohon, ya, maka benih manusia ini pun membutuhkan lingkungan atau ekosistem yang
baik atau yang tepat, gitu kira-kira. Jadi kalau benih pohon itu memerlukan tanah yang subur ya, yang mengandung nutrisi atau makanan ya yang nanti akan diserap oleh akar ya untuk tumbuh kembangnya. Maka manusia juga dalam hal ini memiliki ya, atau benih ini akan tumbuh dengan baik dalam ekosistem yang baik ya, dari mulai dalam rahim, mulai dalam rahim. Makanya Al-Quran itu banyak menjelaskan atau menyebut tentang perkembangan janin di dalam rahim, yang pada waktu itu manusia belum tahu ya. Pada saat Al-Quran diturunkan belum ada teknologi USG kan begitu ya, yang bisa melihat keadaan dalam perut manusia ya. Namun Al-Quran sudah menjelaskannya untuk meyakinkan manusia, untuk memberikan pemahaman pada manusia bahwa nah, Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan yang luar biasa ya, mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan yang luar biasa yang pada saat itu belum diketahui gitu ya. Belum ada stetoskop ya, belum ada teleskop kan begitu ya. Nah, belum ada alat untuk mendengar detak jantung dan lain-lain, tapi Al-Quran sudah menjelaskan tentang manusia, tentang alam semesta ini dengan sangat jelas gitu ya, untuk memberi pemahaman kepada manusia agar manusia berpikir ya, agar manusia merenung ya, memperhatikan penciptaan langit dan bumi ini, sehingga apa? Sehingga bisa mengenal Robnya, mengenal penciptanya. Nah, maka para ulama ya, kemudian para ilmuwan ya di zamannya. Jadi setelah zaman Rasul ya, zaman tabi'in ya, atba'ut tabi'in, mana ini adalah sebaik-baik masa peradaban manusia ya. Khairun nasi khorni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum. Sebaik-baik masa peradaban manusia adalah pada masa Rasulullah SAW yang hidup bersama para sahabatnya, kemudian sesudahnya, dan kemudian sesudahnya lagi. Inilah masa-masa terbaik peradaban manusia. Kenapa? Karena benar-benar bersumber ya, atau benar-benar melaksanakan kehidupan ya sesuai dengan ajaran agama Islam ya, yang betul-betul murni, yang pada waktu itu diturunkan Al-Quran ini ya selama kurang lebih 22 atau 23 tahun gitu ya, sepanjang masa kenabian ya. Jadi Al-Quran turun dan benar-benar memandu, benar-benar memandu kehidupan manusia ya. Tidak seperti sekarang mungkin barangkali ya, Al-Qurannya ada gitu ya di sekitar kita, namun ya kitanya sendiri belum 100% barangkali ya menerjemahkan atau mempraktekkan ajarannya tersebut. Maka pada waktu itu Quran ya dan hadis benar-benar dijadikan pedoman ya. Nah, fitrah ini sendiri ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang melihatnya dari sisi dualitasnya, kemudian dari sisi netral, dan dari sisi positif gitu ya. Jadi beberapa ulama seperti Said Qutb dan Ali Shoriati ini melihat bahwa manusia lahir dengan kecenderungan ya beriman ataupun juga kafir gitu ya. Jadi manusia punya kecenderungan beriman, tapi punya kecenderungan kafir juga gitu ya. Sesuai dengan nanti dengan seiring perkembangannya ya. Lalu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa fitrah itu netral ya, born in a state of ignorance and innocence. Jadi
netral saja gitu ya. Jadi tidak mengarah ke kiri, tidak mengarah ke kanan. Lahir dalam keadaan netral atau kosong gitu ya. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang atau sebagian besar ulama menyatakan bahwa uh, tidak netral-netral amat gitu kira-kira ya. Tapi sudah ada kecenderungannya ya. Kecenderungan fitrah ini ke arah mana? Yaitu ke arah yang positif gitu ya. Born in state of iman and Islam with a potential ya for a kufur. Jadi ada potensi kafirnya, namun sejatinya manusia lahir dalam keadaan beriman atau mengenal Robnya ya. Dan ini dimulai dari peristiwa di alam ruh ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan dirinya kepada manusia ketika manusia berada dalam berada masih dalam di alam ruh gitu ya. Di alam ruh Allah Subhanahu wa taala sudah menyapa kita semua, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Robmu gitu ya. Jadi sudah mengenalkan uh, dirinya sebagai pencipta, sebagai Robnya. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Robmu? Maka ruh-ruh kita belum punya badan, belum punya telinga, belum punya mata, belum punya mulut, dan lain-lain. Ruh kita sudah bisa menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Maka dari sini, sebagian besar ulama bersepakat bahwa fitrah itu memiliki kecenderungan yang positif atau tadi innately predisposed to know God and to do good menurut Profesor Dr. Muhammad Yasin. Jadi sudah berkecenderungan untuk mengenal Tuhannya, mengenal Robnya gitu ya. Manusia sebuah penelitian kemudian membuktikan bahwa manusia ditempatkan dimanapun gitu ya. Ada yang lahir di hutan ya, ada yang lahir di gunung, di tepi pantai dan lain-lain. Secara jiwa, secara rohani itu mengenal Tuhannya, ya mengenal penciptanya, gitu kira-kira. Sehingga kemudian mencari cara untuk beribadah, ya cara untuk beribadah kepada Robnya. Maka ada banyak ulama yang mengambil kecenderungan makna ini ya, bahwa makna fitrah ini adalah positif. Antara lain Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Imam Qurtubi gitu ya, As-Sabuni, Imam Faruqi, Al-Atas dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga diyakini bahwa manusia lahir membawa fitrah, kecenderungan untuk bertauhid gitu. Dan kemudian para psikolog Islam pada waktu itu menjelaskan bahwa fitrah ini ada klasifikasinya ya. Yang ini kemudian menjadi dasar-dasar dari psikologi Islam ya, untuk manusia bisa mengenal siapa dirinya ya. Jadi semakin manusia mengenal dirinya, maka dia akan semakin mengenal Tuhannya ya, mengenal agamanya, mengenal maksud penciptaannya. Kira-kira demikian. Maka fitrah ini diklasifikasikan ya oleh Imam Al-Ghazali pada waktu itu ada 5 kategori gitu ya, dan kemudian disempurnakan oleh Al-Ustadz Hari Santosa di Indonesia, pakar fitrah, itu menjadi 8 ya. Jadi dari sini kita mulai terpandu untuk bagaimana menjalani ya kehidupan berbasis fitrah, berbasis kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membantu membumikan betapa sudah lengkapnya Islam ini memandu kehidupan manusia, begitu kira-kira. Dan kita sudah mengupas beberapa definisi dari fitrah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, antara lain Al-Qurtubi menjelaskan bahwa fitrah bermakna kesucian, yaitu suci jiwa dan rohani.
Fitrah di sini adalah fitrah Allah yang ditetapkan pada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak membawa dosa. Ya, jadi manusia lahir suci, tidak membawa dosa. Ya. Ibnu Katsir mengartikan fitrah dengan mengakui keesaan Allah atau tauhid. Nah, ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir bahwa manusia sejak lahir telah membawa tauhid, atau paling tidak berkecenderungan untuk mengesahkan Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut. Ya, jadi sudah ada bekal, ya, bekal tauhid, ya, mengenal siapa penciptanya, yaitu Rob yang esa, Rob yang satu. Nah, Al-Ghazali menjelaskan bahwa fitrah merupakan dasar bagi manusia yang diperoleh sejak lahir. Ya, jadi sudah punya kecenderungan-kecenderungan, gitu kira-kira. Bayi lahir sudah dengan kecenderungan-kecenderungan ke arah tertentu, ya. Tidak kosong ruhnya. Ruhnya sudah mengenal Tuhannya, gitu ya. Yang pertama, fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, punya kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan, ya. Kemudian memiliki dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud pada daya untuk berpikir, ya. Jadi manusia difitrahkan lahir sudah punya kemampuan untuk berpikir, ya. Jadi ini kompatibel begitu kira-kira, ya. Manusia dilahirkan atau diciptakan Allah sudah punya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk iqra, kemampuan membaca, kemampuan mencerna, sehingga ini kompatibel atau sesuai, gitu ya, dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita diciptakan mampu berpikir, mampu membaca, mampu menyerap hal-hal dari luar diri kita, ya, mampu memiliki fungsi-fungsi kognitif, ya, fungsi bahasa dalam otak ini, sehingga akhirnya mampu menerima Al-Quran. Nah, kira-kira begitu, ya, mampu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memiliki kemampuan berpikir. Inilah fitrah Allah, ya, yang diinstal pada diri manusia, ya. Jadi bayangkan kalau kita tidak diciptakan mampu membaca, mampu mengenal huruf, ya. Kita mampu mengenal huruf Latin, ya, atau huruf Arab, ya. Sebagian orang belajar huruf Jepang dan lain-lain. Artinya apa? Manusia mampu mengenal simbol-simbol, memaknainya, dan kemudian menggabungkannya dengan simbol-simbol lainnya. Sehingga inilah yang disebut dengan oleh Ibnu Taimiyah bahwa manusia itu ada dua fitrah utamanya, fitrah al-munazalah dan fitrah al-ghorizah, yaitu fitrah luar yang masuk kepada diri manusia yang merupakan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Dan fitrah al-ghorizah yaitu fitrah yang inheren ada dalam diri manusia. Tadi, ya, manusia bisa mengenal simbol-simbol, bisa mengenal huruf, bisa mengenal angka, ya, kemudian bisa memaknainya. Sehingga apa? Manusia bisa mengerti Al-Quran, bisa mengerti hadis atau sunnah, ya, karena kemampuan fitrahnya tersebut. Maka kita ingat Nabi Adam, ya, alaihissalam, itu diajarkan mengenal benda-benda, ya, nama-nama benda pada waktu itu, dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemampuannya tersebut kepada para malaikat, kan gitu, ya. Sebutkanlah nama-nama benda pada waktu itu. Jadi dari sinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang luar biasa, ya, yang oleh ulama bidang psikologi pada waktu itu, yaitu Al-Ghazali, menjelaskan bahwa fitrah ini terbagi menjadi fitrah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan, ya. Kemudian dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran, lalu dorongan biologis. Nah, ini juga fitrah manusia, dorongan biologis berupa syahwat, nafsu, dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat dikembangkan atau disempurnakan. Nah, inilah makhluk manusia, ya. Melalui
penjelajahan kita tentang diri kita sendiri, sejatinya kita akan semakin mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin merasa bahwa kita ini kecil dan tidak ada apa-apanya, ya. Semakin merasa bahwa kita hidupnya betul-betul di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya telah diberikan, ya. Seluruh modal manusia untuk bisa menjalani kehidupan di dunia secara sukses, secara baik, ya, dan akhirnya mencapai kehidupan akhirat, ya, yang baik dan sukses. Ini sudah Allah instalkan, Allah fitrahkan pada diri manusia. Nah, inilah yang luar biasa, kan begitu kira-kira. Jadi begitu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Diciptakan mampu berpikir, mampu bernalar, sehingga mampu menyerap makna, ya, mampu membaca kitabullah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan memang kepada manusia sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi disinilah bahwa Allah tidak membiarkan manusia ketika diciptakan kemudian ditempatkan di muka bumi ini tanpa petunjuk. Nah, itu tidak mungkin, ya. Jadi bahkan manusia pertama yang ditempatkan di muka bumi ini adalah nabi, kan begitu, ya, yaitu Nabi Adam, yang tentunya membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus sampai hari ini, ya, sampai hari ini manusia terus berkembang biak, ya, sesuai sunatullah, ya. Laki-laki dan perempuan menikah kemudian punya anak, ya, bertemu dengan manusia lain, menikah lagi punya anak dan lain-lain, sampai dengan sekarang itu terus berkembang biak, ya. Namun demikian terus dalam panduan atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kemudian di era Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi yang terakhir, gitu, ya. Jadi ketika agama Islam turun, sudah ditetapkan bahwa inilah petunjuk, ya, yang perlu manusia pegang terus, ya, sampai dengan akhir zaman nantinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Maka agama setelah datangnya agama Islam itu adalah agama yang diturunkan rahmatan lil alamin, ya, untuk seluruh umat manusia. Menurut Sahih Muslim nomor 153, yang artinya, demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mendengar diutusnya aku atau Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya atau Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Maka Rasulullah SAW itu dalam misi kenabiannya terus menyebarkan, ya, terus mensiarkan agama Islam ini, bahkan mengirim utusan-utusan kepada negara-negara lain, Persia, Romawi, ya, negeri Syam dan lain-lain, untuk menyebarkan agama Islam, agama yang fitrah, ya, yang tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Maka, nah, fitrah ini kemudian kajiannya terus dikembangkan menjadi panduan psikologis bagi perkembangan hidup manusia. Maka fitrah kemudian dikembangkan atau dijabarkan menjadi 8 dimensi, yaitu fitrah perkembangan, ya, yang pertama fitrah keimanan, fitrah bakat dan kepemimpinan, kemudian fitrah belajar dan bernalar, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, dan kemudian akhirnya fitrah perkembangan, ya. Jadi inilah fitrah yang merupakan benih yang dalam lingkungan yang baik, dalam ekosistem yang baik, ini akan tumbuh menjadi batang pohon yang kuat, ya,
Batang pohon yang kuat inilah diibaratkan menjadi good life atau kehidupan yang baik. Ketika kehidupan yang baik ini bisa berjalan terus dengan baik, maka akhirnya batang dan ranting ini akan menghasilkan daun-daun dan buah dari pohon tersebut. Yang ini merupakan mission of life, yaitu tujuan dari penciptaan manusia, ya. Yaitu apa? Untuk bermanfaat, ya, untuk bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi ketika benih atau fitrah ini tumbuh dengan baik, berupa akar yang kuat, akan menjadi good life, akan menjadi pohon kehidupan yang baik, sehingga akhirnya berbuah yang merupakan mission of life, ya, yang merupakan tujuan penciptaan kita. Itu salah satunya adalah bermanfaat bagi manusia-manusia lain atau makhluk lain di muka bumi ini. Nah, itulah perkembangannya. Namun kemudian kita lihat bahwa tidak semua akhirnya fitrah ini tumbuh dengan baik, ya. Manusia dengan segala dinamika kehidupannya, dengan ragam bentuk perlakuan dari orang tua kepada anaknya, ya, ragam pergaulannya dan lain-lain, akhirnya tidak membuat seluruh 8 dimensi fitrah ini tumbuh dengan baik, gitu ya. Sehingga ada yang menyimpang, ya. Fitrah belajar dan bernalar, misalnya, begitu ya. Ada beberapa manusia itu difitrahkan menjadi manusia pembelajar, ya. Sebenarnya setiap diri manusia itu punya gairah belajar yang luar biasa, karena manusia sudah diciptakan untuk ikro, untuk membaca, ya. Namun demikian, beberapa fitrah ini akhirnya tersimpangkan, ya, menjadi fitrah yang rusak, ya, menjadi fitrah yang tidak berkembang. Ada beberapa manusia karena ya tadi dinamika pengasuhannya, ya, dinamika ketika masa kecilnya dan lain-lain, akhirnya menyebabkan dia tidak semangat untuk belajar. Nah, gitu ya. Ada beberapa manusia bakat-bakatnya tidak tumbuh dan berkembang. Semangat belajarnya, gairah belajarnya hilang, ya. Semakin tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, gairah belajarnya hilang. Nah, inilah yang perlu didalami atau perlu digali atau perlu diluruskan kembali sehingga fitrahnya tumbuh dengan baik, ya. Disinilah ya tugas kita sama manusia untuk saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan agar manusia ini fitrah-fitrahnya tumbuh dengan baik. Baik, maka perjalanan insya Allah kajian-kajian kita nanti kita akan mengupas satu demi satu fitrah ini agar tumbuh dengan baik. Dan salah satu tugas orang tua, ya, adalah memandu agar fitrah anak-anaknya ini tumbuh dengan baik, ya. Beberapa anak itu lahir dengan fitrah laki-laki, tapi karena beragam dinamika kehidupan, akhirnya menyukai sesama laki-laki. Nah, kan begitu kira-kira. Ini adalah fitrah yang tidak tumbuh dengan baik, fitrah yang rusak, ya. Difitrahkan laki-laki, tapi kemudian hidup bersama laki-laki lainnya. Nah, ini adalah fitrah-fitrah yang rusak yang perlu mendapatkan perhatian, ya. Padahal setiap manusia telah lahir dengan sunatullahnya masing-masing. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah fitrah keimanan. Setiap anak lahir dalam keadaan telah terinstal potensi fitrah keimanan, ya. Bahkan kita sudah semua bersaksi di alam ruh bahwa Allah sebagai Rob kita, ya. Dan tidak ada anak yang lahir tidak cinta dengan Tuhannya dan tidak cinta dengan kebenaran, kecuali tadi fitrah-fitrahnya telah tergeser, ya, atau telah ternoda, ya, oleh ragam dinamika kehidupannya, ya. Oleh karena itu, nah, tugas orang tua memastikan, ya, mendampingi tumbuh kembang anaknya itu bukan hanya mendampingi makannya baik, gitu ya, gizinya baik, ya, 4 sehat 5 sempurna, tapi kita memastikan apakah fitrah keimanannya ini tumbuh dengan baik, gitu kira-kira. Jadi Islam telah memberikan panduan yang detail, ya, bagaimana tahap demi tahap itu orang tua membersamai putra-putrinya, ya. Misalnya, ajaran untuk menyusui sampai kurang lebih 2 tahun, ya, oleh ibunya agar terjadi kelekatan psikologis
dengan orang tuanya. Kemudian ajaran untuk menyuruh sholat pada usia 7 tahun, gitu ya. Kemudian ajaran untuk boleh memukul anak, ya, pada usia 10 tahun ketika belum mau sholat, ya. Kemudian ajaran bahwa 15 tahun anak sudah akil balik, ya, artinya sudah beranjak dewasa, sudah beranjak pemuda dan lain-lain. Maka inilah panduan-panduan tahapan perkembangan manusia yang perlu setiap orang tua memahaminya, gitu ya. Dan sampai ada orang tua yang belum mempersiapkan anaknya, ya, untuk fitrahnya tumbuh dengan baik, ya. Beberapa orang tua itu bahkan menyuruh anaknya sholat ketika dia baru berumur 3 tahun, ya, 4 tahun, 5 tahun, dan lain-lain. Padahal di bawah 7 tahun, ya, secara psikologis anak belum mengenal aturan, ya, belum mengenal rules, ya, atau aturan-aturan. Sehingga beberapa penyimpangan fitrah terjadi, ya, ketika anak sudah diwajibkan sholat di bawah 7 tahun, ya, 5 tahun sudah disuruh sholat 5 waktu, ya, 6 tahun sudah dipaksa, ya, untuk sholat 5 waktu. Ini bisa, hati-hati ya, bisa merusak fitrahnya itu tersebut, ya, karena di bawah 7 tahun itu anak belum mengenal aturan dengan baik, ya. Namun kalau anak sudah mulai ikut sholat, ya, sudah mulai ikut abinya, ya, ikut uminya, melakukan gerakan-gerakan sholat, ya, itu sangat baik tentunya, ya. Namun perintah sholat itu baru pada umur 7 tahun. Kenapa? Karena secara psikologis anak belum mengenal aturan di bawah 7 tahun. Maka dengan mengikuti ini diharapkan, ya, ketika umur 10 tahun ke atas mereka sudah tidak perlu disuruh-suruh lagi, ya. Ada orang tua yang kepagian, ya. Sebagian orang tua udah 7 tahun belum juga disuruh sholat, ya. 8 tahun belum juga diajak sholat 5 waktu. 9 tahun belum. Sehingga ketika 10 tahun, anak belum terbiasa untuk sholat. Nah, ya. Ini kemudian yang perlu menjadi perhatian. 10 sampai 15 tahun adalah persiapan anak tersebut akil balik, ya. Begitu akil balik, argo, dosa dan pahala ini sudah diputar, begitu ya. Jadi kalau dia tidak melakukan syariat Islam, sudah dicatat oleh malaikat, ya, amal dan dosanya. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan ini juga sudah tercatat. Maka 10 sampai 14 tahun ini masa memukalafkan anak, ya. Memukalafkan anak, menyiapkan dia sudah menjadi orang dewasa. Nah, hari ini kita melihat mereka yang mahasiswa, ya, mahasiswa di umur 19 tahun, 20 tahun, sholatnya masih belang bentong. Subuh iya, duhur hilang, ya. Asar iya, kemudian maghrib hilang dan lain-lain. Inilah perjuangan panjang, ya, orang tua memandu putra-putrinya untuk bisa sesuai dengan fitrah keimanannya, ya, sehingga dia bisa menjadi generasi yang soleh di kemudian hari, ya. Inilah yang kita sama-sama mengingatkan, ya, pada, ya, kalau kita punya adik kakak, ya, adik kakak kita ingatkan, ya, punya saudara-saudara sepupu, ya, uak, paman dan lain-lain, kita saling mengingatkan dari keluarga terdekat dulu, ya, untuk keluarga kita tumbuh fitrah-fitrahnya ini dengan baik, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang Islam sudah berikan sebagai panduan buat kita, ya. Jadi sehingga anak akan tumbuh memiliki adab dan akhlak dengan baik di kemudian hari, ya. Nah, masih panjang. Oke, kita lanjutkan. Maka pada fitrah keimanan ini, kita menyebarkan, ya, artinya mensiarkan kepada para orang tua bahwa setiap anak lahir telah terinstal fitrah keimanan yang baik, ya. Sehingga tugas kita hanya merawat fitrah itu dengan baik, gitu ya. Jangan sampai rusak, gitu ya. Jadi mendidik anak menjadi soleh sebenarnya itu jauh lebih mudah logikanya, begitu ya.
karena anak sudah terinstal fitrah keimanan, daripada mendidik anak menjadi jahat, kan gitu ya. Ketika ada upaya misalnya mendidik anak menjadi jahat, itu jauh lebih sulit, karena sebenarnya bertentangan dengan nuraninya, ya, bertentangan dengan fitrahnya. Namun kemudian pengaruh kemajuan teknologi, modernisasi dan lain-lain ini berpotensi menyimpangkan fitrah tersebut, ya. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Beriman kepada Allah, ya, bertauhid kepada Allah adalah hanya beribadah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, misalnya begitu kira-kira. Namun hari ini anak-anak diajarkan meminta segala sesuatu kepada Doraemon. Jadi banyak film-film, ya, yang berpotensi menyimpangkan fitrah ini, ya. Doraemon ini bertahun-tahun, dari kita kecil udah ada. Dari kita kecil udah ada, sampai zaman anak-anak kita ini, mereka masih menyaksikan film yang sama. Sehingga meminta mainan, ya, meminta uang dan lain-lain, itu bukan kepada Allah, itu misalnya, ya. Jadi bagaimana fitrah ini tumbuh dengan baik, ya. Dan melalui kejadian, sebagian ilmuwan mengatakan the day of Alastu, hari persaksian, ya, Alastu birobbikum. Jadi persaksian di mana ruh dikenalkan oleh penciptanya, oleh Robnya, ini merupakan masa yang penting, titik tolak dari kehidupan manusia itu, gitu ya. Bahwa manusia sejatinya adalah makhluk ruh yang kemudian dititipkan pada janin ibunya, dan manusia tidak bisa memilih ibunya siapa, kan begitu kira-kira. Jadi dititipkan, ditiupkan menurut kehendak Allah, menurut fitrah Allah kepada janin ibunya, gitu ya. Dan kemudian manusia difitrahkan lahir. Ada yang di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an dan lain-lain, yang mana manusia tersebut tidak bisa memilih, ya, lahir di alam mana, di negara mana dan lain-lain, ya. Maka ketika manusia tersebut lahir, ya, disitulah sudah melekat potensi peran peradabannya. Nah, gitu ya. Disitulah sudah melekat potensi peran peradabannya. Bahwa manusia lahir, setiap bayi lahir itu tidak dengan sia-sia, melainkan sudah dengan potensi peran-peran peradabannya. Kita dilahirkan di Indonesia, nah, maka terkandung dalam potensi fitrah tersebut bahwa kita diharapkan mampu menjadi warga negara yang baik, ya, berkontribusi dengan baik, dan melakukan peran-peran peradaban yang baik berdasarkan fitrah-fitrah kita. Jadi ada 8 fitrah, salah satunya adalah fitrah bakat, ya. Maka manusia sudah difitrahkan memiliki bakat yang berbeda-beda, ya. Tidak semua orang bakat berbicara, tidak semua orang bakat komputer, ya, tidak semua orang bakat perikanan, pertanian dan lain-lain. Namun sudah difitrahkan memiliki bakat yang baik, untuk dengan bakat tersebut dia bisa menjadi manfaat atau sumber maslahat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, inilah yang kita kejar, ya. Apalagi kita yang sudah 40 tahun ke atas ini. Nah, sudah 40 tahun ke atas, itu udah memasuki masa PAMS, nah, itu sebutnya, yaitu pacuan amal menuju surga, gitu ya. Jadi tadi kehidupan manusia 2 tahun itu masih masa menyusui, kemudian sampai 7 tahun masa diperintahkan sholat, dan masa diperintahkan atau dikenalkan aturan-aturan, ya, karena sebelum 7 tahun otak manusia, otak anak belum bisa mengerti aturan-aturan, ya. 7 sampai 10 tahun disiapkan untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang hidup dengan aturan, manusia yang hidup dengan disiplin, ya. Kemudian 10 sampai 14 tahun manusia disiapkan untuk menjadi akil balik, menjadi dewasa, menjadi mukallaf, ya. Karena pada saat itu manusia sudah memegang amanah syariah, ya.
sudah wajib sholat, wajib zakat kalau punya penghasilan, ya, wajib puasa dan lain-lain, ya. Kemudian sampai dengan 40 tahun, 15 sampai 40 tahun, manusia diharapkan sudah membangun misi hidupnya. Nah, gitu ya. Jadi sudah mengenal siapa dirinya, mengenal siapa Tuhannya, saya diciptakan untuk apa, dan Allah menciptakan saya secara khusus ini untuk apa, gitu ya. Dengan bakat-bakat yang Allah telah titipkan kepada kita, ya. Kemudian 40 sampai 60 tahun, nah ini masa beramal dengan sebaik-baiknya, ya. Mengikuti sirah Rasulullah SAW, sejak usia 40 tahun amalnya meningkat secara eksponensial, ya. Maka kita adalah masa untuk gas, ya. Kalau zaman anak sekarang, masa untuk ngegas, untuk beribadah, karena disinilah pacuan amal menuju surga, ya. Jadi manusia menuju surga dengan jalannya masing-masing sesuai bakat-bakatnya masing-masing, gitu ya. Ada orang berbakat di pertanian, maka kembangkanlah pertanian yang merupakan sumber maslahat bagi umat Islam, ya. Bakatnya di kedokteran, maka temukanlah barangkali, ya, metode-metode pengobatan yang baik yang itu bisa bermanfaat bagi umat Islam. Jadi peran-peran kita, ya, kita betul-betul lakukan dengan baik di masa 40 sampai, ya, kalau mengikuti Rasul itu sampai 63, ya. Jadi usia umat Islam itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Disinilah kemudian pacuan amal kita, ya. Yang mana, nah, amal-amal kita ini sebenarnya potensinya ini sudah dititipkan dalam fitrah tersebut, gitu ya. Maka perjalanan hidup kita adalah mengenal untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menciptakan saya. Kok saya diciptakan dari orang tua yang ini? Kok saya diciptakan di Indonesia ini? Kok saya diciptakan di Jawa Barat ini? Gitu ya. Maka peran peradaban saya ini adalah apa? Ya. Jadi dengan terus merenung, ya, tafakur, ya, mengingat Allah, ya, kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kita ini diciptakan untuk peran peradaban apa, ya. Sehingga memasuki masa 40 tahun ke atas, hidup sudah lebih terpandu, kira-kira gitu, ya. Hidup sudah lebih lurus, sudah lebih paham kita hidup ini untuk apa, ya. Hidup untuk mengejar apa sebenarnya. Hidup untuk bermanfaat untuk apa. Nah, inilah ejawantah atau implementasi dari pengenalan fitrah-fitrah manusia. Maka lingkup fitrah keimanan itu meliputi fitrah beragama, fitrah bertuhan, fitrah kesucian, fitrah malu dan harga diri, fitrah moral dan spiritual, fitrah berbuat baik sebagaimana dijelaskan oleh klasifikasi fitrah tersebut, ya. Dan hari ini kemarin kita melihat di berita, ya, bahwa ketika guru-guru mencoba mendisiplinkan anak-anaknya, ternyata diperkarakan oleh orang tuanya, gitu ya. Jadi guru menegur anak-anak siswa dalam kelas, siswanya nggak terima, ya, siswanya lapor pada orang tuanya, gurunya malah dituntut. Nah, ya, inilah fitrah-fitrah yang tidak berkembang dengan baik, ya. Inilah PR kita bersama, bahwa banyak orang tua masih berpikir bahwa pendidikan anak, ya, adalah tugas guru, ya. Tugas guru itu memintarkan anak, mencerdaskan anak, mensolehkan anak dan lain-lain, itu betul-betul dibebankan kepada guru. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ya. Padahal guru hanya mengemban salah satu dari 3, ya, dari makna pendidikan itu sendiri, ya. Jadi pendidikan dalam Islam itu ada tarbiyah, gitu ya. Kemudian ada ta'dib, kemudian ada ta'lim. Tarbiyah itu sendiri adalah menumbuh kembangkan fitrah, ya. Ini dominan tugas orang tua, ya. Kemudian ada ta'dib, yaitu mengadabkan, ya, membuat anak bermoral, ya, berakhlak dengan baik,
ya. Inilah ta'dib. Dan yang ketiga adalah taklim, ya, yaitu mengilmui anak. Nah, inilah dominan tugas guru, ya. Belajar biologi, ya, belajar matematika, belajar fisika, belajar geologi, ini oleh ahlinya, yaitu para guru, ya. Sehingga ketika pembagian ini dengan baik, fitrah-fitrah bisa tumbuh dengan baik. Hari ini orang tua menggantungkan segalanya banyak itu pada sekolah, ya. Sehingga orang tua berharap anak pulang sekolah itu sudah cerdas, sudah soleh, sudah pintar, sudah beradab, sudah bermoral, beretika dan lain-lain, ya. Sementara guru, ya, sudah berharap dalam dirinya ketika anak diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya itu sudah soleh, gitu ya, sudah beradab, sudah bermoral dan lain-lain, ya. Maka pertanyaannya, siapakah yang mensolehkan anak tersebut akhirnya? Nah, gitu ya. Guru berangan-angan anak sudah soleh masuk sekolah, ya. Orang tua berangan-angan begitu pulang sekolah anak sudah soleh, gitu ya. Jadi pembagian inilah yang kemudian Islam itu berupaya memberikan pengaturan yang baik. Sehingga jelas yang mana peran guru, itu taklim, mengilmui, yang mana peran orang tua, yaitu tarbiyah, menumbuhkan fitrah-fitrahnya, dan juga ta'dib, yaitu mengadabkan, ya, mensolehkan, ya. Sehingga guru, nah, kalau orang tua tidak mensolehkan anak, tidak mengadabkan anak dari rumah, maka tugas guru jadi berlipat-lipat, ya. Oke. Ya mengajarkannya juga, ya, mengajarin matematika juga, tapi harus berpikir mensolehkan anak itu juga, menjadi akhirnya tugas guru menjadi berlipat-lipat. Oke, baik. Karena waktu, ya, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali bagaimana kita menjadi penerus peradaban, ya, bagaimana kita menjadi penerus ajaran agama Islam ini, sehingga menciptakan lebih banyak lagi anak yang soleh dan orang tua yang soleh di sekitar kita, sehingga bisa menghasilkan peradaban-peradaban yang baik nantinya. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.